Halo semuanya, kali ini kami akan membahas film Jojo Rabbit dan menganalisis masalah-masalah humanitar yang terjadi dalam film Jojo Rabbit ini. Kalau begitu, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adrini Saraka Denis dengan NIM 4012111038. Di sini aku akan mengerjakan tugas hukum humaniter internasional, yaitu menjelaskan sedikit review tentang film Jojo Rabbit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasan utama, yaitu apa sih film Jojo Rabbit ini? Jadi, Jojo Rabbit Movie ini merupakan film yang terinspirasi dan diangkat dari cerita Perang Dunia Kedua, yang dimana cerita ini juga diambil dari Jerman dan pastinya kisah yang diangkat juga mengenai Nazi. Kemudian, film ini disutradarai oleh Taika Waititi dan dirilis pada tahun 2017 dengan dibalut genre komedi, drama, dan juga pastinya peperangan yang menjadi topik utama dalam film ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Salzabila dari kelas 5B Hukum Humaniter Internasional, kelompok 4. Di sini saya akan menceritakan apa yang terjadi di dalam film Jojo Rabbit. Partai Nazi atau Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman adalah sebuah pergerakan masif yang memerintah Jerman dengan totaliter di bawah pimpinan Adolf Hitler. Partai yang berdiri sejak tahun 1919 hingga 1945 ini mempromosikan nasionalisme Jerman dan paham antisemit, yang membuat jutaan orang-orang Yahudi menjadi korban keganasan Nazi. Pada tahun 1921, Hitler menjadi pimpinan partai Nazi dan pada tahun 1933, ia berhasil menduduki jabatan kanselir Jerman. Kediktatoran Nazi pun mencengkram seluruh Jerman dalam segala aspek kehidupan, baik dalam politik, agama, pendidikan, kebudayaan, dan hak-hak wanita. Kekalahan Jerman di Perang Dunia II di tahun 1945 membuat Partai Nazi dibubarkan dan para petingginya diadili atas kejahatan Holocaust yang menimpa kaum Yahudi. Adolf Hitler, sang Führer, menyerah dan bunuh diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang film Jojo Rabbit, yaitu berkisah tentang Jojo, seorang anggota pemuda Hitler yang mengetahui bahwa ibunya menyembunyikan seorang gadis Yahudi di rumah mereka. Sindiran film ini ditunjukkan kepada Nazi sendiri, menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak rasional dan dibutakan oleh ideologis mereka. Dan film ini juga menyoroti kerentanan anak-anak yang terlibat dalam konflik masa perang dan dampak propaganda terhadap pikiran anak muda, yaitu seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Johannes Betzler, seorang pemuda Hitler yang idealis namun salah arah selama Perang Dunia II. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brida Faufan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kita harus tahu dulu nih, sebenarnya film Jojo Rabbit ini itu film apa dan menceritakan tentang apa secara singkatnya. Nah, film Jojo Rabbit ini merupakan drama komedi yang hadir pada tahun 2019 yang film ini diatur di Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua dan menceritakan kisah Jojo Betzler yang diperankan oleh Davis, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang bergabung dengan pemuda Hitler. Nah, Jojo adalah seorang nasionalis Nazi yang antusias, tetapi ketika dia mulai bertemu dengan Elsa yang diperankan oleh Mackenzie, dia mulai mempertanyakan tentang keyakinannya. Nah, Elsa sendiri merupakan seorang gadis Yahudi yang bersembunyi di rumah keluarga Davis ini. Jojo Rabbit adalah film bergenre komedi drama yang berlatar di Jerman pada masa Perang Dunia II. Jojo bersama anak-anak Jerman lainnya menjadi korban doktrin Nazi. Ia bergabung dalam Hitler Youth, tempat kemah di mana anak-anak dicuci otaknya untuk memuja Adolf Hitler dan Nazi, juga menumbuhkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Pada saat itu, orang-orang Yahudi digambarkan sebagai monster atau iblis yang lebih rendah dari manusia, sementara Adolf Hitler dipuja sebagai manusia sempurna yang lebih unggul dari banyak orang. Rosie sendiri adalah bagian dari perlawanan Nazi. Dari apa yang kita ketahui tentang Nazi, mereka tidak hanya mengeksekusi orang-orang Yahudi, tapi juga siapapun yang menyuarakan perbedaan pendapat mereka mengenai situasi di Jerman. Bahkan anggota partai Nazi
menjadi sorotan jika anggota keluarga mereka diketahui menjadi pembangkang politik. Rossi meskipun seorang Jerman, mengambil bagian dalam perlawanan dengan segala cara yang dia bisa. Dalam contoh yang pertama yaitu ketika melihat Jojo mengenakan kotak timah yang melihat Rossi membagikan pamflet bertuliskan "Bebaskan Jerman, lawan pestanya". Di film ini tidak terlihat bagaimana dia ditangkap, tapi dia jelas tertangkap karena pamflet yang sama ditempel di kakinya ketika dia digantung sampai mati. Sedihnya ini adalah kenyataan di mana banyak orang Jerman yang anti-Nazi dan tertangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Okta Yolanda dengan NIM 401-2011041 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film yang berjudul Jojo Rabbit. Film ini menceritakan pada masa akhir Perang Dunia Kedua, ada seorang bocah yang berusia 10 tahun yang bernama Johannes. Ia bergabung dengan satuan calon tentara Nazi. Sebagai seorang anak, Jojo merupakan anak yang polos. Hanya saja dia terdoktrin oleh paham-paham Nazi. Menjalani hari-harinya, dia ditemani oleh sosok Hitler. Tapi bukan Hitler beneran, melainkan teman imajinasinya yang diwujudkan sebagai pemimpin Nazi tersebut. Jojo ikut ke camp pelatihan calon tentara Nazi di bawah asuhan kapten. Di hari pertama, dia langsung diuji dengan tantangan yang berat, yaitu membunuh seorang kelinci. Karena dia tidak tega melakukannya, dia diledek oleh teman-temannya, dan alhasil dia diberi julukan dengan sebutan Jojo Rabbit. Merasa dipermalukan, Jojo dengan bantuan semangat dari Hitler tidak putus asa. Dia mendapat nyali lagi dan melemparkan sebuah granat tanpa pengawasan pelatih. Akhirnya, granat itu meledak di kakinya dan membuat terluka. Sang ibu, Rossi, pun datang dan meminta pada kapten agar sang anak tidak dikeluarkan dan tetap diikutsertakan dalam camp latihan, walaupun harus melakukan tugas-tugas spesial. Suatu hari ketika sendirian di rumah, Jojo menemukan Elsa yang bersembunyi di lantai atas di rumahnya. Elsa merupakan seorang gadis yang belasan tahun keturunan Yahudi. Jojo langsung bertindak agresif dengan menanyai Elsa karena dalam doktrin Nazi, Yahudi digambarkan sebagai sosok yang buruk. Semua upaya Jojo dimentahkan Elsa dengan baik walaupun Elsa tetap menyembunyikan dirinya seorang Yahudi. Jojo dan Elsa kemudian berbicara, sebuah fakta terungkap bahwa Elsa disembunyikan oleh Rossi. Rossi sampai ketahuan menyembunyikan seorang keturunan Yahudi, maka dia akan dieksekusi. Elsa memberitahu kalau dia sudah punya tunangan. Jojo iseng dengan membuat surat palsu dari Nathan, tunangan Elsa. Surat itu menyatakan dia sudah punya kekasih baru yang membuat Elsa patah hati. Jojo pun merasa Jojo melampiaskan amarahnya pada Rossi. Dia menuduh sang ibu tidak mempunyai patriotisme karena malah menyembunyikan gadis Yahudi, bertentangan dengan ajaran Nazi. Sang ibu menjelaskan bahwa dia menentang segala bentuk opresi yang dilakukan Nazi dan memilih percaya kepada kebaikan. Ketika Rossi tidak ada di rumah, Jojo dan Elsa didatangi oleh seorang Gestapo, tentara Nazi yang menyamar. Sang Gestapo menyamar sebagai seorang pendeta dan mulai berhenti untuk memeriksa satu rumah ke rumah yang lain. Ketika sampai di rumah Jojo, Elsa berpura-pura menjadi kakak dari Jojo. Elsa ketakutan walaupun Gestapo sudah pergi dan mengatakan bahwa Nazi tidak senaif itu untuk ditipu. Jojo keluar rumah dan menemukan ibunya digantung di area publik. Merasa marah, dia pulang mendatangi Elsa dan mencoba menusuknya. Tapi dia mengurungkan niatnya dan Nah, mungkin langsung ke analisisnya. Jojo Rabbit ini menggambarkan beberapa pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Pelanggaran-pelanggaran ini yaitu yang pertama ada kejahatan perang, di mana Nazi melakukan berbagai kejahatan perang termasuk pembunuhan massal, deportasi, dan penyiksaan. Dalam film ini sendiri kita bisa melihat bahwa Nazi membunuh orang-orang yang terdapat di kamp konsentrasi. Kita juga bisa melihat mereka memperlakukan Elsa ini, si gadis Yahudi tadi, dengan kejam. Nah, kamp konsentrasi ini kamp yang menampung tawanan-tawanan perang serta lawan dari Nazi ini. Nah, mereka membunuh orang-orang Yahudi yang terdapat di kamp konsentrasi tersebut. Kedua, pelanggaran humaniter selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nazi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap populasi sipil secara luas. Dalam film ini kita melihat Nazi menghancurkan kota-kota dan membunuh warga sipil.
Ketiga, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nazi melanggar hak asasi manusia orang-orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Dalam film, kita melihat Nazi menyiksa dan membunuh orang-orang Yahudi, dan kita juga melihat mereka melarang orang-orang Yahudi untuk memiliki pekerjaan atau properti. Kemudian, dalam film ini juga menyoroti pentingnya melindungi anak-anak dari konflik, yang mana Elsa sendiri adalah seorang gadis yang bersembunyi dari Nazi dan dia mewakili jutaan anak-anak yang terkena dampak perang akibat dari Perang Dunia Kedua ini. Nah, beberapa contoh spesifik yang dapat kita lihat dalam film ini yang termasuk pelanggaran humaniter, mungkin yang pertama adalah pada awal film, Jojo dan teman-temannya di Pemuda Hitler menyaksikan pemusnahan terhadap kamp konsentrasi yang dilakukan pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi. Dan ini adalah contoh jelas daripada kejahatan perang itu sendiri. Yang kedua, ada satu titik di mana Jojo dipaksa untuk membunuh seorang tahanan Soviet. Dan ini adalah contoh pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, di mana Elsa, seorang gadis Yahudi tadi itu bersembunyi di rumah keluarga Jojo. Ini adalah contoh dari kejahatan terhadap kemanusiaan karena Nazi melarang orang-orang Yahudi untuk tinggal di Jerman. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor hukum internasional, yaitu film Jojo Rabbit mengalami masalah terkait hak HAM, yaitu hak asasi manusia, karena film Jojo Rabbit dianggap menghina korban Holocaust yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Film ini masuk ke dalam objek hukum humaniter karena Indonesia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tentang perlindungan korban perang dan konflik senjata internasional. Dalam konvensi tersebut diatur bahwa perlindungan harus diberikan kepada korban perang dan konflik bersenjata internasional tanpa diskriminasi apapun berdasarkan agama, ras, atau kebangsaan. Aturan yang berkaitan dengan hal ini adalah pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan pasal 85 Protokol Tambahan 1977. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran, termasuk anggota masyarakat sipil, harus diperlukan dengan manusiawi, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, agama, atau kebangsaan mereka. Sementara itu, pasal 85 Protokol Tambahan 1977 menyatakan bahwa merusak atau menghancurkan properti yang tidak diperlukan secara militer adalah pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa. Salah satu masalah dalam film ini yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional adalah penggambaran Nazi Jerman dan propaganda Nazi yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional, tekanan perlindungan terhadap kemanusiaan selama konflik bersenjata, dan penggunaan propaganda untuk mempengaruhi pikiran anak-anak seperti yang digambarkan dalam film dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Propaganda Nazi dan penggambaran Nazi Jerman masuk ke dalam objek hukum humaniter internasional karena peran mereka dalam mempengaruhi opini publik, memicu kebencian, dan memfasilitasi kebijakan rezim Nazi yang melanggar hukum internasional. Propaganda Nazi digunakan untuk mempromosikan ideologi Nazi, mendemonisasi musuh-musuh rezim, dan memperkuat cerminan kepemimpinan Adolf Hitler. Penggambaran Nazi dan propaganda Nazi melanggar peraturan hukum humaniter internasional, terutama terkait dengan penggunaan propaganda untuk memicu kebencian, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Di dalam pasal 20 ayat 2 Piagam PBB yang melarang penggunaan propaganda untuk memicu diskriminasi rasial, serta pasal 4 Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang melarang propaganda dan organisasi yang mempromosikan atau melakukan diskriminasi rasial. Selain itu, pasal 6 huruf H Statuta Pengadilan Pidana Internasional juga mengatur bahwa menyebarluasan propaganda yang mendorong terjadinya genosida merupakan kejahatan genosida. Oleh karena itu, penggambaran Nazi dan propaganda Nazi dapat dianggap melanggar peraturan hukum humaniter internasional.
Selanjutnya, masalah-masalah dalam film Jojo Rabbit yang berketerkaitan dengan objek-objek dalam hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah gimana ketika Rosie, yang merupakan ibu dari Jojo, digantung di area publik untuk dieksekusi atau dihukum gantung karena diketahui telah menyembunyikan seorang anak kecil, yaitu Elsa yang merupakan Yahudi, yang pada notabene oleh para penganut paham dan doktrin-doktrin Nazi, orang Yahudi ini digambarkan sebagai orang yang buruk. Maka dari itu mereka membenci orang-orang Yahudi. Kemudian, Jojo sebagai anak kecil polos yang baru berusia 10 tahun sudah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang buruk karena telah terdoktrin oleh paham-paham kebencian Nazi, yang mana tidak seharusnya dia memahami itu semua karena tidak tepat untuk anak-anak seusianya. Kemudian, mendoktrinkan paham-paham negatif kepada anak-anak di bawah umur untuk membenci suatu kaum, yaitu kaum Yahudi. Kemudian melibatkan anak-anak di bawah umur seperti Jojo sebagai kombatan atau kelompok yang terlibat dalam peperangan. Padahal tidak selayaknya anak-anak di bawah umur seperti itu dilibatkan sebagai kombatan atau orang-orang yang turun langsung ke medan perang. Karena mereka belum siap dalam segi mental maupun fisik. Ketika Jerman mulai terdesak oleh musuh, yaitu Uni Soviet, tidak hanya anak-anak saja yang dilibatkan sebagai kombatan, tetapi orang tua juga lansia karena semuanya dikerahkan untuk melawan Uni Soviet dan juga sekutu, termasuk Kapten K dan juga bawahannya ikut turun ke medan perang. Selanjutnya, Jojo dibawa paksa oleh tentara Uni Soviet. Kenapa perbuatan-perbuatan dari para tentara Nazi ini dikategorikan sebagai objek-objek yang masuk ke dalam hukum humaniter internasional? Yang pertama, karena para tentara Nazi itu melibatkan anak-anak di bawah umur untuk turut serta menjadi pasukan tentara Nazi. Dan mereka memindahkan secara paksa anak-anak tadi ke kelompok lain, yaitu menghilangkan hak mereka secara tidak langsung sebagai seorang anak-anak. Dan yang kedua, para tentara Nazi ini tidak segan-segan untuk bertindak laku sadis seperti menghukum gantung orang-orang yang tidak mau mendukung gerakan mereka, yaitu Nazi. Seperti orang tua dari Jojo yang dihukum gantung karena dianggap tidak sealur dan memilih untuk mendukung gerakan non-Nazi atau anti-Nazi, yang berujung ibu dari Jojo tadi, yaitu Rosie, dihukum gantung di area publik. Jika ditanya apakah perbuatan Nazi ini merupakan perbuatan yang melanggar kejahatan atau tidak, maka jelas sekali jawabannya perbuatan mereka merupakan perbuatan yang melanggar kejahatan dan merupakan kejahatan genosida karena telah memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, yang dimana dimaksud di sini adalah anak-anak kecil yang di bawah umur tadi dipaksa untuk turut serta dalam pasukan Nazi, padahal mereka masih belum mengerti apa-apa. Ditambah lagi mereka diberikan doktrin yang mengharuskan mereka melakukan dan mengetahui hal-hal yang belum selayaknya mereka ketahui dan mereka lakukan di usia mereka yang masih jauh dari kata cukup umur atau legal. Maka pada kasus ini telah melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, karena telah melanggar hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, terlebih lagi mereka masih anak-anak yang notabene harus dilindungi dan diayomi. Dalam hukum humaniter, Nazi melanggar prinsip dari hukum humaniter tersebut, melanggar prinsip humanity, yaitu prinsip kemanusiaan. Dalam hukum humaniter internasional, Nazi melanggar pelanggaran hukum internasional karena dalam hukum humaniter internasional tidak boleh membunuh anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berlebihan terhadap anggota kelompok, sengaja menciptakan kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, atau memaksa tindak-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Nazi di sini membunuh ibu dari Jojo. Itu tersebut menurut saya melanggar hukum humaniter.